Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Zulfikri Fauzi dari program studi Hukum Ekonomi Syariah kelas F dengan NIM 240202110212. Di sini saya akan menjelaskan tentang 15 asas hukum di dalam pengantar ilmu hukum. Yang pertama ada asas lex superiori derogat legi inferiori, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Yang kedua ada asas lex specialis derogat legi generali, aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum. Yang ketiga ada asas lex posteriori derogat legi priori, aturan hukum yang baru mengesampingkan aturan hukum yang lama. Yang keempat ada asas presumption of innocence atau praduga tak bersalah. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan kesalahannya. Yang kelima ada asas audi et alteram partem. Para pihak harus didengar. Hakim harus mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Yang keenam ada asas ne bis in idem. Seseorang tidak boleh dituntut dua kali untuk perbuatan yang sama. Yang ketujuh ada asas pasca san sarvana. Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Yang kedelapan ada asas non retroaktif. Undang-undang tidak berlaku surut kecuali ditentukan oleh undang-undang lain. Yang kesembilan ada asas ius curia novit. Hakim dianggap mengetahui hukum. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Yang ke-10 ada asas res judicata pro veritate habetur. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dianggap benar. Yang ke-11 ada asas nulla poena sine lege. Tidak ada hukuman tanpa undang-undang. Seseorang tidak dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Yang ke-12 ada asas unus testis nullus testis. Satu saksi bukanlah saksi. Kesaksian satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan sesuatu perkara. Yang ke-13 ada asas via justifia ruat caelum. Keadilan harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Yang ke-14 ada asas the rule of law. Negara hukum di mana kekuasaan negara diatur oleh hukum. Yang ke-15 ada asas proportionality. Tindakan hukum harus proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai. Sekian dari saya, itulah tadi penjelasan 15 asas dalam pengantar ilmu hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan video yang telah saya buat. Yang pertama tadi 15 asas hukum, yang kedua adalah 3 aliran hukum utama dalam studi hukum. Nah, dalam pengantar ilmu hukum ini terdapat 3 aliran hukum yang utama yang menjadi teori dan praktik hukum. Nah, 3 aliran utama itu apa saja? Yang pertama itu hukum alam atau natural law. Nah, hukum alam ini berpandangan bahwa hukum berasal dari nilai-nilai moral dan etika universal yang melekat pada hakikat manusia dan alam semesta. Nah, hukum alam dianggap lebih tinggi dan mendahului hukum positif yang dibuat oleh manusia. Nah, prinsip-prinsip hukum alam bersifat abadi, universal, dan tidak berubah. Nah, ciri-ciri utama hukum alam sendiri adalah sumber hukum adalah akal budi, moral, Tuhan, atau alam. Nah, yang kedua hukum bersifat universal dan abadi. Yang ketiga, keadilan adalah inti dari hukum. Yang keempat, hukum positif yang bertentangan dengan hukum alam dianggap tidak sah. Nah, pada bab selanjutnya yang tadi kan ada hukum alam. Nah, yang kedua ini positivisme hukum. Nah, atau legal positivism. Nah, positivisme hukum berpendapat bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat atau state-made law dan harus dipisahkan dari moralitas atau keadilan.
Fokus utama aliran positivisme adalah pada bentuk dan prosedur pembentukan hukum, bukan pada isi atau nilai-nilai di baliknya. Nah, adapun ciri-ciri utama sumber hukum adalah undang-undang, keputusan pengadilan atau kebiasaan yang diakui oleh negara. Yang kedua, hukum adalah produk sosial dan buatan manusia. Beda halnya dengan hukum alam tadi. Hukum alam tadi adalah hukum yang secara langsung dibuat oleh alam. Yang ketiga, ada pemisahan tegas antara hukum dan moral. Yang keempat, penekanan pada validalitas formal hukum. Nah, dari kedua aliran hukum tersebut, yang ketiga ini ada realisme hukum atau legal realism. Aliran ini beranggapan bahwa hukum tidak hanya sekedar undang-undang atau peraturan tertulis, tetapi juga bagaimana hukum itu diterapkan dan diinterpretasikan oleh para hakim dan pejabat hukum dalam praktiknya. Dalam Indonesia ini mungkin hukumnya masih terbilang sangat kacau. Dalam hal ini mungkin saya tidak ingin mengatakan bahwa hukum di Indonesia itu jauh lebih baik. Nah, realisme hukum menyoroti peran penting faktor-faktor non-hukum seperti psikologis hakim, latar belakang sosial, dan kepentingan politik dalam pembentukan putusan pengadilan. Nah, adapun ciri-ciri utama fokus pada praktik hukum yang sebenarnya, bukan hanya teks hukum. Yang kedua, hukum adalah apa yang dilakukan oleh para pejabat hukum, khususnya hakim. Yang keempat, ada skeptisisme terhadap aturan dan konsep hukum yang formalistik. Yang kelima, ada penekanan pada faktor-faktor empiris dan sosiologis dalam studi hukum. Ingin melanjutkan video yang tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah sosial. Nah, apa sih kaidah sosial itu? Kaidah sosial adalah pedoman atau aturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat dan berfungsi untuk mengatur interaksi antar individu demi terciptanya ketertiban dan keteraturan. Nah, kaidah sosial memiliki berbagai bentuk, termasuk kaidah hukum, kaidah susila, dan kaidah kesopanan. Nah, kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang atau negara dan bersifat mengikat serta memiliki sanksi yang tegas dan dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum. Kaidah hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Adapun ciri-ciri kaidah hukum adalah bersifat eksternal, mengatur tingkah laku lahiriah manusia. Yang kedua, memiliki sanksi yang tegas dan memaksa. Sanksi diberikan oleh negara yang berupa penjara, denda, dan lain-lain. Dibuat oleh lembaga resmi, DPR, pemerintah, dan lain-lain. Bertujuan menciptakan ketertiban dan kepastian hukum. Yang kedua, ada kaidah susila atau kaidah moral. Kaidah susila adalah aturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia itu sendiri. Kaidah ini berkaitan dengan baik buruknya perbuatan dan mendorong manusia untuk berbuat baik serta menghindari keburukan. Pelanggaran terhadap kaidah susila akan menimbulkan rasa bersalah atau penyesalan pada diri sendiri. Ciri-cirinya kaidah moral ini, yang pertama bersifat internal, mengatur sikap batin manusia. Yang kedua, sanksi bersifat internal atau rasa bersalah, penyesalan, tidak nyaman. Yang ketiga, bersumber dari hati nurani atau ajaran agama. Nah, tujuannya adalah menyempurnakan manusia sebagai pribadi yang lebih baik. Yang kaidah terakhir adalah kaidah kesopanan. Nah, kaidah kesopanan adalah peraturan hidup yang muncul dari pergaulan masyarakat yang didasarkan pada kebiasaan, kepatutan, atau kebatasan dalam berperilaku. Adapun tujuan kaidah kesopanan adalah untuk menjaga kerukunan dan kenyamanan dalam interaksi sosial. Pelanggaran terhadap kaidah kesopanan akan mengakibatkan celaan, cemoohan, atau pengucilan sosial. Adapun ciri-cirinya adalah 1. Bersifat eksternal, mengatur tingkah laku lahiriah manusia.
Yang kedua, sanksi bersifat non-formal atau celaan, teguran, atau pengucilan sosial. Yang keempat, bersumber dari kebiasaan atau adat istiadat masyarakat. Yang kelima, bertujuan menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keserasian dalam pergaulan. Nah, untuk memahami ketiga jenis kaidah sosial ini, penting untuk melihat bagaimana masyarakat diatur dan bagaimana berbagai jenis aturan saling melengkapi atau berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya tentang 15 aspek, terus 3 hukum, terus yang terakhir kaidah sosial. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.